Bab 1374. Inilah yang paling dikhawatirkan Lin Yu. Ini seperti dua orang petak umpet. Penangkap tidak tahu di mana orang Tibet bersembunyi. Orang yang bersembunyi juga tidak tahu siapa penangkapnya dan di mana dia. Dan apakah ada penolong apapun. Jadi meskipun Lin Yu dan yang lainnya masih dalam posisi tersembunyi saat ini, mereka tidak menempati keuntungan apapun, atau bahkan dirugikan. Dia tahu bahwa pihak lain tidak dapat menemukan mereka, dan itu hanya untuk sementara. Setelah pihak lain telah mencari semua hotel, apartemen, dan area lain di kota Luo, dia secara alami akan menemukannya. Lalu, semua yang seharusnya datang adalah tidak ada cara untuk menghindarinya. Bagaimanapun, Amerika Serikat bukanlah musim panas yang terik, tidak ada yang akan melindungi mereka dari angin dan hujan. Semuanya tergantung pada mereka bertiga. Tidak peduli seberapa keras angin dan hujan, mereka hanya bisa mengertakkan gigi. Tidak peduli apa latar belakang pihak lain, itu sama, bunuh. Bai Rentu berkata dengan datar, bagi dia yang sudah mengalami banyak pertempuran, pertempuran sudah lama menjadi hal yang biasa, bagi musuh, dia selalu sederhana dan kasar, bunuh saja. Master Sekte, Kui Mulang bersumpah untuk melindungi keselamatanmu. Kui Mulang menunduk dan berkata dengan suara yang dalam. Untuk rencana hari ini, saya hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Saya berharap mereka dapat menemukannya nanti. Setidaknya beri saya waktu tertentu dan izinkan saya untuk merawat sarana. Lin Yu melihat dengan cemas ke dinding rendah di sekitar villa, dengan rasa campur aduk di hatinya, dan bergumam dengan suara yang hanya bisa didengarnya, kuharap hanya kekuatan yang datang ke pintu. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, kekhawatiran di kata-katanya sudah sangat jelas, semuanya lebih buruk, bukan yang terburuk. Meskipun mereka sekarang telah mengungkap keberadaan mereka, jika hanya kekuatan musuh yang mengetahui keberadaannya, itu akan menjadi berkah dalam kesialan. Jika semua kekuatan yang memusuhinya mengetahui keberadaannya, maka dia akan sangat menderita di hari-hari berikutnya. Ini bukan musim panas yang terik, dan hampir tidak ada batasan. Baik itu biarawan atau Liga Master Pedang, Anda dapat mengirim orang ke sini tanpa batas waktu. Bahkan Ling Xiao dan Wan Xiu tidak perlu khawatir, mereka bisa datang ke pintu dengan angkuh. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya mengkhawatirkannya sekarang, Lin Yu hanya berhenti memikirkannya. Bersama dengan Bai Rentu dan Kui Mu Wolf, dia menyempurnakan pertahanan dinding halaman bawah. Meskipun itu tidak bisa menghentikan siapapun sama sekali, itu setidaknya bisa bertindak sebagai alarm pada waktunya. Ketika langit mulai cerah, Abel bergegas kembali dengan sekelompok anak buahnya, semuanya membawa tas ransel yang sangat besar. Meskipun mereka tidak tidur sepanjang malam, semua orang tidak mengantuk, dan mereka semua sangat energik. Tuan He, kami telah membeli bahan obat. Sementara Abel memerintahkan seseorang untuk meletakkan bahan obat di ruang tamu, Lin Yu berkata dengan semangat, saya meminta bantuan seorang teman. Pada dasarnya saya membeli semua bahan obat China yang dapat dibeli di kota Luo. Lin Yu berjalan cepat. Setelah melihat bahan obat di tas ranselnya, dia mengangguk puas dan berkata, meskipun mungkin tidak cukup, itu sudah bisa bertahan untuk sementara waktu. Sedangkan untuk kali ini, Nona Sarana apakah situasinya dapat diperbaiki, itu hanya bergantung pada keberuntungan. Jika Anda merasa itu tidak cukup, saya akan meminta seseorang untuk membeli dari kota. Kata Abel buru-buru. Bisa. Lin Yu mengangguk setuju, mengangkat kepalanya, dan berkata kepada Abler dengan ekspresi serius, ngomong-ngomong, kamu bisa menemukan beberapa pembantu dari kota ini atau dekat kota. Pembantu? Pembantu apa? Ekspresi Abel berubah sedikit ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan dia sedikit tidak yakin untuk sementara waktu. Penolong yang hebat, semakin kuat semakin baik. Lin Yu melirik Abler pada pesan teks di ponselnya. Ketika Abel melihat isi SMS tersebut, wajahnya berubah drastis, dan dia berkata dengan cemas, Tuan Ho, belum lama Anda datang ke Amerika Serikat, tetapi seseorang sudah mengetahui keberadaan Anda. Bagaimana ini mungkin? Ya, aku sendiri bertanya-tanya. Lin Yu tersenyum tak berdaya. Saat ini, Ani yang keluar dari kamar sarana kebetulan mendengar dialog antara Lin Yu dan Abel. Wajahnya berubah tiba-tiba,
lalu dia berjalan cepat dan berkata dengan heran, "Dia, maksudmu, kami dari Amerika." Seseorang sudah mengetahui masalah ini. Lin Yu mengangguk. Lalu siapa yang mendengar berita itu? Apa itu ayahku dan Logan? Annie pucat dan menggigit bibirnya dan berkata, "Jangan khawatir, jika mereka berani menemukannya, aku akan menanganinya. Aku tidak tahu siapa pihak lain untuk saat ini, tapi menurutku bukan ayahmu dan Woods." Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, singkatnya, "Tidak peduli siapa yang mendengar beritanya, kita akan menghadapi ujian besar selanjutnya. Tuan Ho, tanyakan saja pada orang yang mengirimi Anda SMS." Kata Abel buru-buru. "Saya sudah menelepon, nomor teleponnya kosong." Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum pahit, dan berkata, "Dapat dilihat bahwa identitas orang yang melapor kepada saya juga pasti sangat istimewa, dan tidak nyaman untuk mengungkapkan identitasnya. Nomor kosong." Abel dan Annie juga sangat terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yu, dan saling memandang dengan heran. "Dia, lalu, apakah kita akan membawa Nona Sarana kembali ke musim panas?" Annie mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, dengan sedikit kekhawatiran tentang kondisi fisik Sarana, karena kondisi fisik Sarana mungkin tidak cocok untuk terbang. "Jika kita dapat kembali ke musim panas yang terik, mengapa kita harus tinggal di sini sekarang, dan mengapa kita harus membawa kembali begitu banyak bahan obat?" Lin Yu menggeleng tak berdaya dan tersenyum, sebagian besar organ Nona Sarana berada di titik kritis kelelahan. Terbang dengan pesawat sama saja dengan membunuhnya secara langsung. Brengsek. Wajah Abel merosot dan dia berkata dengan dingin, "Kalau begitu saya akan membayar banyak uang untuk menyewa sekelompok tentara bayaran yang luar biasa. Tuan He, yakinlah, saya akan melindungi keselamatan Anda. Jangan terlalu banyak orang." Lin Yu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Karena tidak peduli berapa banyak orang, aku khawatir aku tidak bisa menghentikan mereka. Musuh-musuhnya bukanlah orang biasa, mereka semua adalah institusi atau organisasi khusus bergengsi di dunia, dan mereka bukanlah tentara bayaran biasa yang bisa melawan. Alasan kenapa kamu meminta orang-orang ini datang lebih untuk bertindak sebagai penjaga. Mereka bisa memberitahu kita pada saat mereka melihat musuh. Itu cukup." Lin Yu menambahkan suara yang dalam ke Abler, ekspresinya sangat serius. "Hei, kamu, apa sebenarnya orang-orang yang kamu bicarakan ini? Kenapa kamu begitu khawatir?" Annie melihat bahwa ekspresi Lin Yu tidak wajar, dan bertanya dengan nada panik. "Anda tahu, dia telah melihat kemampuan manusia super Lin Yu, dan dia telah lama menganggap Lin Yu sebagai dewa yang tak terkalahkan di dalam hatinya. Namun, aku tidak menyangka saat ini musuh yang bahkan mengkhawatirkan Tuhan akan muncul."